adalah kita memberikan terlebih dahulu serat kasar atau baik rumput maupun jerami sebelum pemberian konsentrat ya di pagi hari, itu agar menetralkan pH rumen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alfar, channel peternakan untuk kita anak muda. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang cara pencegahan supaya sapi tidak kembung ya. Oke, untuk mengetahui penjelasannya lebih lanjut silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, seperti biasa kita langsung ke lapangan dan langsung saja kita akan menjelaskan tentang cara pencegahan sapi agar tidak kembung ya. Kenapa? Karena memang penyakit ini gampang-gampang susah. Kenapa disebut begitu? Karena kalau misalkan kita tahu caranya, penyakit ini gampang untuk sembuh. Tetapi kalau kita tidak tahu caranya, penyakit ini bisa menyebabkan kematian pada sapi yang kita pelihara ya. Jadi simak terus video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan agar mencegah sapi kita tidak kembung adalah tidak memberikan rumput yang masih basah ya, apalagi yang disabit atau diambilnya itu rumputnya di pagi hari ya. Nah, seperti di belakang kita akan kita lihat rumput yang kita lihat di pagi hari ya, karena video ini kita lakukan di pagi hari. Nah, rumput ini nampak terlihat ada embun-embun gitu ya, agak basah. Nah, jadi kalau misalkan kita menyabit rumput yang masih disabitnya atau diambilnya di pagi hari, jangan kita berikan kepada sapi kita langsung ya. Jadi kita harus mendiamkannya agar airnya itu turun atau menurun ya, kadar air pada rumputnya. Itu sangat berpengaruh pada sapi karena bisa menyebabkan sapi kita akan kembung ya apabila diberikan rumput. Nah, yang seperti ini yang disabit apalagi masih muda dan masih pagi hari, ketika kita langsung memberikannya bisa menyebabkan sapi kita kembung ya. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, kita tidak memberikan terlalu banyak pakan legum atau dedaunan ya, seperti kaliandra, indigo perak, daun sopsih ya. Kalau misalkan buat domba itu bisa sering menggunakan pakan daun sopsih ya. Untuk sapi juga bisa diberikan, namun jangan terlalu banyak, karena saya pernah mengalami di sapi yang ini, sapinya menjadi kembung ya pada saat dia bunting di 5 bulan. Dan waktu itu saya suntik anti radang ya, karena dia itu terlihat demam. Dan maksud saya itu untuk menurunkan demam, saya suntik dan saya lapor kepada mantri juga, ternyata dia itu kembung ya, terlalu banyak diberikan dedaunan ya, yaitu daun sopsih. Jadi sebaiknya daun sopsih atau dedaunan yang memiliki protein yang tinggi itu diberikan secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan ya, kalau misalkan kita tidak mau sapi kita menjadi kembung ya. Dan cara yang kedua untuk mencegah sapi kita kembung adalah kita memberikan terlebih dahulu serat kasar atau baik rumput maupun jerami sebelum pemberian konsentrat ya di pagi hari, itu agar menetralkan pH rumen ya, yang dimana pH rumen ini berpengaruh terhadap pencernaan pada sapi ya. Kalau misalkan pH rumennya asam bisa menyebabkan asidosis karena terlalu banyak memakan konsentrat ya dibandingkan dengan serat kasarnya. Jadi sebaiknya sebelum kita memberikan
konsentrat, kita berikan jerami atau rumput terlebih dahulu ya. Oke, dan cara yang terakhir, yaitu yang keempat, cara pencegahan sapi kembung yang tepat adalah sesebisa mungkin sapi kita supaya banyak bergerak ya di kandangnya, meskipun kandangnya ini kandang individu ya. Itu dia penjelasan tentang pencegahan agar sapi kita tidak kembung. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kalian, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video yang sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.